Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan remote SSH ke Ubuntu server ya. Jadi di sebelumnya kita udah melakukan cloning VM ya, dari VM yang ini, VM Ubuntu server 2404 menjadi 3 VM ini. Terus kita sudah melakukan penambahan network adapter di masing-masing VM ini, dari VM load balancer VM, web server 1 dan web server 2 ini. Terus kita juga sudah melakukan konfigurasi IP address di 3 VM ini. Jadi load balancer sebelumnya kita kasih IP 192.168.56.11, web server 1 56.12 dan web server 2 56.13. Nah, itu yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan belajar remote SSH ke server. Jadi kalau kita mengelola server itu tools yang namanya SSH itu akan sering kita pakai, karena server itu biasanya berada di ruang server, atau kalau misalkan cloud berarti ada di data center penyedia cloud itu, dan kita mengelola secara remote. Nah, tools untuk remote server yang sering digunakan itu adalah SSH atau Secure Shell. Nah, ini kita jalankan dulu VM-nya satu persatu ya. Nah, sambil nunggu ketiga VM ini jalan, jadi di video saat awal itu, video saat instalasi Ubuntu server ini, itu fitur untuk install SSH server kan sudah dicentang, jadi SSH-nya itu sudah terinstall. Nah, otomatis hasil cloningannya ini juga sudah ada SSH-nya. Cuman biasanya kondisinya belum aktif, nanti kita cek. Jadi kalau belum aktif harus kita aktifkan dulu. Oke, kita nyalakan ya, ini masuk ke VM kedua, web server 1 VM. Lalu masuk ke server ketiga. Oke, ketika VM sudah nyala, jadi kita masuk ke server pertama dulu, yaitu load balancer VM ya. Yang ini, oh maaf, bukan yang ini ya. Ini web server 1, load balancer VM. Nah, kita cek yang load balancer VM dulu. Masuk ke server, usernya, pakai user ya. Nah, ini kemarin sudah kita set IP 56.11 ya. Kita cek dulu koneksi dari laptop atau dari host ke VM. Jadi ini server udah nyala semua, kita loginkan dulu aja ya, nanti kita cek koneksi setelah itu. Ini kita masuk ke web server 1, lalu kita login ke web server 2 juga. Oke. Setelah itu ini semua udah login ya untuk yang VM-nya di VirtualBox-nya. Lalu kita buka terminal. Kalau di Windows kita bisa pakai command prompt atau CMD ya. Berhubung saya Mac, ini namanya pakai terminal. Kita ping dari host itu berarti dari laptop ya, dari CMD-nya laptop, atau kalau ini di Mac berarti terminal ya. Kalau di Windows pakai CMD. Kita ping ke masing-masing VM 56.11. Ini adalah load balancer VM. Nah, ini sudah repli ya. Lalu 5612 ini web server 1. Ini juga oke, jalan. Nah, untuk berhenti tekan Ctrl C, terus ping ke 56.13. Oke, jadi koneksi dari host ke VM tidak ada masalah. Jadi ketika kita mau remote SSH berarti tinggal memastikan SSH-nya aktif. Tapi kalau misalkan di ping ini ada yang masalah, ya otomatis SSH nggak bisa dipakai. Jadi syaratnya itu kita bisa komunikasi dulu. Nah, komunikasi caranya ping ini kan, dengan di ping ini.
web server 2. Load balancer kita set dulu yang load balancer ya. Nah, sudo systemctl status SSH. Ini untuk mengecek status SSH-nya apakah sudah aktif apa belum. Kalau sudah terinstall apa sudah, ini sudah terinstall karena SSH sudah diincludekan saat kita instalasi OS sebelumnya. Sudo systemctl status SSH enter. Nah, masukkan passwordnya. Nah, SSH sudah terinstall tapi dia inaktif, jadi harus kita aktifkan. Untuk mengaktifkannya sudo systemctl start SSH enter. Lalu tambahkan lagi sudo systemctl enable SSH. Jadi start itu untuk menjalankan servisnya agar SSH-nya jalan, enable itu untuk membuat SSH auto start ketika VM atau server ini restart atau booting. Oke. Sekarang kita cek lagi statusnya. Sudo systemctl status SSH. Nah, kalau sudah aktif akan ada tulisan gini ya, SSH service OpenBSD secure shell bla 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 bla. Bagian hijau ini ada aktif atau running. Ini artinya SSH sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif itu sudah bisa kita remote. Kita masuk ke terminal ya, terminal. Nah, di sini cara remote-nya cukup simpel, jadi tinggal SSH terus nama usernya umum, add IP-nya 192.168.56 untuk load balancer tadi 11. Nah, umum spasi SSH spasi umum add IP-nya. Nah, pilih yes, masukkan passwordnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini welcome to Ubuntu bla 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 bla. Nah, ini artinya kita sudah berhasil remote ke server. Nah, ini di sini ada tulisan umum add load balancer. Artinya ini dari host, dari terminalnya Apple itu sudah bisa remote ke SSH. Oke, kita lanjutkan untuk server berikutnya ya, untuk web server 1. Ini web server 2. Ini web server 1. Langkahnya seperti tadi ya, kita cek dulu apakah sudah aktif apa belum. Sudo systemctl status SSH. Masukkan passwordnya. Sama, belum aktif ya, statusnya inaktif. Jadi harus kita start dulu. Sudo systemctl start SSH. Setelah itu tambahkan satu perintah lagi, sudo systemctl enable SSH. Enable ini fungsinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, agar SSH-nya auto start ketika server ini hidup. Oke, sekarang cek statusnya. Sudo systemctl status SSH. Nah, sudah aktif. Sekarang kita masuk ke terminal lagi. Jadi biar ini nggak ketutup, kalau saya biasanya bikin tab kedua, new tab. Nah, jadi kalau ini tadi yang load balancer, ini untuk yang tab kedua kita akan remote web server 1. Tinggal SSH spasi usernya umum add IP-nya 192.168.56. Kalau tadi load balancer 56.11, ini 56.12 untuk web server 1. Yes, masukkan passwordnya. Nah, sudah berhasil. Berikutnya kita masuk ke server yang web server 3, web server 2. Langkahnya sama ya, sudo systemctl status SSH. Ini untuk ngecek SSH-nya apakah sudah aktif apa belum. Oh, belum aktif ya, tinggal kita aktifkan. Sudo systemctl enable SSH. Nah, start dulu aja. Start SSH. Lalu sudo systemctl enable SSH. Oke, terus cek statusnya. Sudo systemctl
status SSH sudah aktif. Oke, kita lanjut ke terminal ya. Nah, ini jadi load balancer sudah, web server 1. Sekarang kita tinggal tambah web server 2. SSH umam add IP-nya web server 2 192.168.56.13. Yes. Masukkan passwordnya. Oke, ini sudah ya. Jadi ini kita sudah berhasil remote ke 3 server ya. Server load balancer untuk yang ini. Lalu untuk yang ini adalah web server 1, ini web server 2. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kalau misalkan ini kan SSH sudah aktif nih, kita exit aja. Nah, kita exit, lalu kita untuk yang ini kita exit aja biar statusnya terkunci ya. Nah, jadi untuk pengelolaan selanjutnya di tutorial berikutnya kita akan full gunakan SSH ya untuk konfigurasi servernya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita langsung mengkonfigurasi di sini, misalkan pakai ini ya, misalkan load balancer, kita langsung config-nya dari sini, dari konsolnya ini. Nah, itu seolah-olah kalau misalkan di dunia nyata itu kita seolah-olah berada di ruang server, di depan servernya langsung. Dan itu kan tidak mungkin kalau misalkan kita kerja sebagai server terus untuk config di dalam ruang server terus-terusan. Karena ruang server itu dingin, bisa rematik kalau kelamaan di situ. Jadi kita simulasikan kita kerjanya itu seolah-olah remote ya. Jadi di sini itu adalah anggap aja VirtualBox ini data center isinya ada banyak server. Nah, server itu kita mengelolanya nanti dengan by remote lewat terminal di laptop kita. Kalau di Apple kita pakai terminal, kalau di Windows bisa kita pakai CMD misalnya atau command prompt, atau pakai Windows PowerShell juga bisa. Jadi kita full pengelolaannya akan dari sini. Perintah-perintah Linux akan kita jalankan di sini. Ketika kita ingin config load balancer berarti kita akan ada di sini. Mau config web server berarti kita yang sebelah sini. Nah, jadi untuk melakukan shutdown pun kita bisa langsung by remote dari sini. Misalkan nih saya coba satu ya, misalkan ini yang load balancer. Ini servernya. Terus ini adalah posisi remote dari terminal MacBook saya. Nah, seandainya saya ingin mematikan server ini dari jarak jauh, saya tinggal jalankan sudo power off. Masukkan passwordnya. Nah, dia otomatis mati. Nah, ini kayak kita men-shutdown server yang ada di data center by remote. Ini kita lanjutkan untuk yang web server 2. Web server 1 dulu ya, biar urut ya. Ini kita shutdown, ini kita tabnya, kita pilih tab yang web server 1, jalankan sudo spasi power off. Nah, ini kita mematikan server secara remote ini. Nah, itu langsung shutdown. Lanjut ke web server 2 ya, server ketiga kita, sudo power off. Nah, jadi perintah-perintah Linux itu akan kita bisa jalankan di terminal ini. Oke, sekian untuk video kali ini terkait dengan remote SSH ke Ubuntu server ya. Nanti di video selanjutnya akan kita lanjutkan konfigurasi di server-server ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.